Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam membuat pelatih Shin Tae-yong semakin percaya diri. Ia menyatakan skuad Garuda sedang membangun generasi emas, lain cerita dengan The Golden Stars yang generasi emasnya disebut telah usai. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia menciptakan hasil manis ketika melawan Vietnam. Terlebih, pada laga kedua mereka mematahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang atas tuan rumah di Hanoi. Shin tak bisa memungkiri Vietnam adalah tim yang kuat. Tapi menurutnya, generasi emas mereka telah berakhir. Beda dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang membangun dan akan terus bergerak maju untuk bisa mendunia. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini. Vietnam adalah tim yang kuat. Namun, generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak maju, kata Shin, dilansir dari Net. Rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun, pada pertandingan pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun, dan pada pertandingan kedua berusia 22,5 tahun. Mereka tidak berusia di atas 23 tahun, sambung pria asal Korea Selatan itu. Lebih lanjut, Shin menceritakan perjalanan membentuk generasi emas timnas Indonesia, di mana ia benar-benar membangun skuad Garuda dari pembinaan pemain muda. Terbukti, saat ini skuadnya mayoritas dihuni oleh pemain muda yang sangat berdampak positif untuk masa depan. Saya mengambil risiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain muda. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir, dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama tim nasional Indonesia, jelas Shin. Hal ini tercapai. Dalam jangka panjang, saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Mereka bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena melakukan hal itu, tandasnya. Sampai di CAS, proses naturalisasi Martin Paes diprediksi berjalan lama. Sebab, masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilewati. Proses naturalisasi Paes sedikit mengalami kendala. Sebab, ia tidak bisa memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Artikel itu berbunyi pemain bisa berganti timnas jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Paes. Pesepak bola berusia 25 tahun itu membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu, ia sudah berusia 22 tahun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut ada jalan untuk memenuhi syarat itu lewat Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Hal itu kemudian ditegaskan Manajer Timnas Indonesia Endry Irawan. Kemungkinan, kan kita masih nunggu Martin Paes juga kan? Paes kan belum resmikan, karena masih ada masalah di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga, untuk bisa gabung ke Indonesia, kata Endry kepada awak media beberapa waktu lalu. Ketika itu, Erick mengatakan prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Kemungkinan, urusan itu baru selesai pada Juni mendatang. Ini akan lebih lama. Kami harap paling cepat itu Juni. Kalau benar-benar dia ke CAS. Kalau tidak, ya benar-benar lama buat Martin Paes, kata Erick. Patut dinanti apakah Paes bisa membela timnas Indonesia nantinya atau tidak. Sang pemain sendiri sudah menyatakan ingin berkostum tim merah putih. PSSI tunda sementara Liga 1 2023-2024 untuk dukung Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pada tanggal 30 Maret 2024, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengumumkan penundaan sementara Liga 1 2023-2024 mulai pekan ke-31 sebagai langkah dukungan terhadap tim nasional sepak bola Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif
Exco, PSSI, yang menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebelumnya, keprihatinan muncul dari beberapa klub Liga 1 terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23. Namun, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyambut baik langkah tersebut, menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk menyelamatkan dua-duanya, yaitu klub dan timnas. Surat resmi dari PSSI kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah dikirimkan untuk memberitahu tentang penundaan tersebut, dimulai dari pekan ke-31 hingga selesainya Piala Asia U23 di Qatar. Humas PT LIB, Sabina Katya, mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U23 2024. Mereka berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Pertandingan pertama mereka akan berlangsung melawan Qatar pada tanggal 15 Maret 2024, diikuti oleh Australia dan Jordania. Keputusan ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pemain terbaik untuk Timnas U23 Indonesia, sambil meminimalkan gangguan terhadap klub-klub peserta Liga 1. Pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri telah kembali ke klubnya masing-masing. Berikut adalah rangkumannya. Dalam lanjutan Eredivisie, laga antara RKC Waalwijk menghadapi SC Heerenveen harus berakhir imbang 1-1. Midfielder Timnas Indonesia, Profesor Tom Haye bermain full 90 menit di laga ini dan mendapat rating 7.2 via SofaScore, sementara Nathan Joyaon hanya berada di bench. Masih dalam Eredivisie, Fortuna Sittard harus takluk atas sang tuan rumah Sparta Rotterdam dengan skor telak 4-0. Winger Timnas Indonesia, Nol Ratmangun menjadi starter dan bermain selama 65 menit di laga ini. Dengan hasil tersebut maka SC Heerenveen menepati peringkat 11 dan Fortuna Sittard menepati peringkat 10 klasemen sementara Eredivisie. Beralih ke Belgia. Dalam lanjutan Pro League Qualifying Round, kualifikasi menuju playoff WCL, KV Mechelen berhasil meraih kemenangan dramatis atas sang tuan rumah Leuven dengan skor akhir 2-3. Wingback Timnas Indonesia, Sandy Walsh masuk dari bench di laga ini pada menit ke-84. Dengan hasil tersebut maka Mechelen menepati peringkat 2 klasemen sementara Pro League Qualifying Round, kualifikasi menuju playoff WCL. Setelah pulih dari sakit yang dialami, Ivar Jenner langsung masuk skuad Jong Utrecht turun sejak menit awal menghadapi SC Telstar di lanjutan Div 2 Belanda. Ivar bermain 65 menit sebagai defensive midfield. Sayangnya Jong Utrecht takluk dengan skor telak 5-1 di match ini. Bagi Ivar ini laga ke-11-nya musim ini di kasta 2 Belanda. Asnawi Mangkualam Bahar bermain 73 menit sebagai bek kanan, di lanjutan Thai League 1. Ketika Port FC menahan imbang tuan rumah Lampun Warrior 2-2. Ini laga ke-6 Asnawi bersama Port FC. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.